Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan khususnya para penggemar Yola Yuliana? Kenapa saya harus menyapa para fans Yola Yuliana? Karena di edisi kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang karir Yola Yuliana. Jadi ini sudah ada kabar yang sangat melegakan, sangat menggembirakan, dan sangat membanggakan para penggemar voli Indonesia karena Yola Yuliana itu sudah dipastikan akan berkarir atau menjalani karirnya di luar negeri. Jadi Yola Yuliana itu sudah dipastikan akan bergabung dengan Tokyo Sunbeams. Tokyo Sunbeams sendiri adalah klub di Liga Jepang di Divisi 2 yang akan bermain di Divisi 2 Liga Jepang pada musim baru nanti. Yola Yuliana itu dibawa oleh agensinya, namanya adalah Jakarta Sport Management. Pemilik Jakarta Sport Management sendiri itu adalah Wibi Anhari. Jadi Jakarta Sport Management ini juga merupakan agensi yang menaungi atau membawai beberapa pemain lainnya seperti Megawati Angistri Pertiwi dan juga Rifanur Mulki. Kemudian ada pemain asing lainnya yang juga di bawah manajemen atau di bawah kendali Jakarta Sport Management. Nah, Yola Yuliana itu ternyata sudah dibawa atau berhasil dibawa oleh Wibi Anhari, pemilik Jakarta Sport Management ini, untuk berlaga di Liga Jepang pada musim baru nanti. Ini tentu menjadi kabar yang sangat gembira karena apa? Lagi-lagi ada pemain khususnya di sektor putri yang bisa berlaga di liga luar negeri. Kita tahu saat ini itu sudah ada satu pemain putri yang bisa berkarir di luar negeri. Tentu saja namanya adalah Megawati Angistri Pertiwi atau Megatron, yang di musim lalu dan juga di musim ini itu tetap menjadi andalan dari Red Spark yang berlaga atau bertanding di Liga Bola Voli Korea Selatan. Nah, Megawati Angistri Pertiwi atau Megatron kita tahu musim lalu itu bisa memberikan impact atau memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk Red Spark ketika bertanding di Liga Korea Selatan. Di musim baru nanti, Megawati Angistri Pertiwi itu juga diprediksi tetap akan menjadi andalan utama atau pemain inti dari Red Spark ketika menjalani pertandingan-pertandingan di Liga Bola Voli Korea Selatan. Nah, ternyata keberhasilan Megawati Angistri Pertiwi itu bisa diikuti oleh Yola Yuliana yang akhirnya akan berkarir juga di Liga Bola Voli Jepang meskipun hanya di Divisi 2, tapi kita tetap harus memberikan apresiasi karena apa? Divisi 2 Liga Jepang itu mempunyai kualitas yang sangat bagus, pertandingannya sangat ketat, tensi persaingan antar tim juga tidak bisa dikatakan sembarangan. Nah, menurut Wibi Anhari itu Yola Yuliana itu akan mendapatkan kontrak sampai bulan Mei 2025 mendatang. Tentu kita tidak akan tahu apakah Yola Yuliana akan diperpanjang atau tidak, tapi kalau kita penggemar voli Indonesia tentu kita berharap bahwa Yola Yuliana itu tetap akan melanjutkan karir di Liga Jepang untuk kedepannya. Bahkan kalau bisa Yola Yuliana itu bisa berlaga di kasta tertinggi Liga Voli Jepang. Karena apa? Kita tahu saat ini Tokyo Sunbeam itu masih berlaga di Divisi 2. Nah, di atas Divisi 2 itu ada divisi utama. Nah, kita berharap Yola Yuliana karirnya berjalan mulus sehingga siapa tahu kalaupun dia masih bermain untuk Tokyo Sunbeam, dia bisa membawa Tokyo Sunbeam juara Divisi 2 dan akhirnya promosi. Atau kalau tidak, Yola Yuliana itu bisa direkrut musim depannya, bisa direkrut oleh tim yang berlaga di kasta tertinggi Liga Jepang sehingga akhirnya Yola Yuliana, karirnya Yola itu akan tetap berkesinambungan atau tetap akan semakin tinggi ke depannya. Nah, Yola Yuliana itu sendiri itu sudah masuk ke dalam daftar roster yang akan dibawa oleh Tokyo Sunbeam itu untuk berlaga di Liga Divisi 2 Voli Jepang. Jadi ini ada data dari Volleybox, ini aku ambil datanya dari Volleybox. Yola Yuliana itu sudah dipastikan menjadi salah satu pemain berposisi middle blocker yang dimasukkan ke dalam roster di Tokyo Sunbeam. Nah, Liga Divisi 2 Jepang sendiri itu akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2024 mendatang. Jadi masih ada beberapa waktu yang cukup panjang bagi pelatih ataupun manajemen Sunbeam itu untuk meramu strategi, untuk menjalin kekompakan chemistry antar pemain sehingga mereka akhirnya benar-benar siap untuk berlaga di Divisi 2 Liga Jepang. Nah, sampai saat ini Tokyo Sunbeam itu memang belum memposting kedatangan atau peresmian bergabungnya Yola Yuliana di akun Instagramnya, tapi sudah ada beberapa pemain yang sudah memposting kebersamaan atau bergabungnya Yola Yuliana ke Tokyo Sunbeam. Jadi ada salah satu pemain yang sudah memposting momen-momen ketika Yola Yuliana bergabung. Salah satu momennya adalah ketika Yola Yuliana itu bergabung dengan para pemain Tokyo Sunbeam ketika mereka sedang melakukan barbecue. Sambutan dari para pemain Tokyo Sunbeam itu sangat luar biasa, sangat hangat dan sangat positif terhadap kedatangan Yola Yuliana. Ini tentu menjadi awal yang baik bagi Yola Yuliana karena apa?
dirinya akhirnya bisa untuk diterima dengan sangat baik oleh para pemain Tokyo Sunbeams. Nah, ini juga aku ambil data dari Volleybox. Jadi Liga Bola Voli Divisi 2 Liga Jepang itu akan dimulai 19 Oktober. Nah, Yulia Yuliana itu diprediksi akan menjalani debut bersama Tokyo Sunbeam itu ketika menghadapi Shinsu Brilliant Aries pada tanggal 26 Oktober 2024 mendatang. Jadi itu adalah kemungkinan adalah debut yang akan dijalani oleh Yulia Yuliana. Kemudian sehari berselang itu lagi-lagi Yulia Yuliana itu kemungkinan akan bertanding atau akan melawan Shinsu Brilliant Aries pada tanggal 27 Oktober 2024. Nah, setelah melawan Brilliant Aries, kemudian seminggu berselang Yulia Yuliana itu Tokyo Sunbeam itu akan melawan JA Gifu Rio Reina pada tanggal 16 November 2024 mendatang. Setelah itu lagi-lagi Yulia Yuliana Tokyo Sunbeam itu juga akan menghadapi lawan yang sama sehari berselang pada tanggal 17 November 2024. Kita akan membedah dulu siapa sih Tokyo Sunbeam ini, kenapa Yulia Yuliana akhirnya bisa bergabung dengan Tokyo Sunbeam. Nah, Tokyo Sunbeam ini adalah klub yang didirikan pada tahun 2004 silam, jadi usianya sudah cukup lama, tapi memang kita harus mengakui belum selama atau usia Tokyo Sunbeam itu memang belum setua tim-tim lainnya. Nah, Tokyo Sunbeam itu pada awalnya ini memang perusahaan yang bergerak di bidang golf, tapi ternyata ada karyawan yang hobi voli, sehingga akhirnya perusahaan itu konon katanya itu membentuk tim voli yang akhirnya bernama Tokyo Sunbeam sendiri. Jadi Tokyo Sunbeam itu memang dibentuk pada awalnya konon katanya itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang golf, tapi ternyata ada pemain yang gemar bermain voli dan akhirnya bisa untuk dibentuk sebuah tim voli sendiri. Nah, ini juga ada banyak catatan tentang Tokyo Sunbeam sendiri. Jadi Tokyo Sunbeam itu memang beberapa kali mengalami pergantian nama sebelum akhirnya berganti menjadi Tokyo Sunbeam. Jadi pada awalnya Tokyo Sunbeam ini namanya itu adalah Green Support System atau GSS. Nah, kemudian setelah itu Tokyo Sunbeam itu berganti nama dari Green Support System menjadi GSS Sunbeam pada tahun 2008 sampai 2015. Setelah itu kita tahu di saat ini Tokyo Sunbeam itu menggunakan nama Tokyo Sunbeam untuk berlaga di Liga Divisi 2 Liga Jepang. Nah, Tokyo Sunbeam itu juga memiliki filosofi sendiri tentang lambang yang mereka gunakan. Jadi lambangnya itu adalah matahari yang sedang bersinar. Nah, ini tentu menjadi harapan bagi manajemen Tokyo Sunbeam agar tim voli ini itu bisa mendapatkan prestasi atau bisa bersinar terang seperti matahari. Nah, catatan-catatan atau prestasi yang sudah didapatkan Tokyo Sunbeam itu memang belum sementereng tim lain. Kita ambil contoh beberapa tim yang memang ada di level atas. Tapi Tokyo Sunbeam itu juga mempunyai beberapa catatan beberapa prestasi yang tidak bisa dikatakan sembarangan. Salah satunya itu adalah pada tahun 2017 Tokyo Sunbeam itu menang All Japan Business Team Championship. Kemudian pada tahun 2008 mereka promosi ke Challenge V-League. Kemudian di tahun 2019, 2020 mereka menjadi runner up divisi 2. Di tahun sebelumnya, di tahun 2015 dan juga di tahun 2017, Tokyo Sunbeam itu pernah menjadi juara divisi 3 meskipun memang saat itu mereka tidak ada di level paling tinggi. Tapi ini adalah catatan-catatan atau prestasi yang tetap harus diberikan apresiasi. Nah, khusus untuk di divisi 2 sendiri, pada tahun 2021 Tokyo Sunbeam yang akan dibela oleh Yulia Yuliana sendiri itu ada di posisi keempat. Nah, kita akan mengetahui bahwa kita akan menantikan bagaimana aksi Yulia Yuliana ke depannya bersama Tokyo Sunbeam. Tapi apapun itu tetap kita harus memberikan apresiasi karena apa? Karena sangat jarang pemain Indonesia yang bisa berlaga di Liga Bola Voli yang ada di Jepang. Kalau di sektor putra kita tahu sudah ada Riva Nurmulki yang pernah bermain di Liga Jepang. Jadi Riva Nurmulki itu pernah bermain bersama Nagano Trident. Bahkan saat itu Riva Nurmulki menjadi salah satu pemain yang karirnya cukup mentereng bersama Nagano Trident. Kemudian kalau kita bicara pemain lainnya, tentu saja saat ini sudah ada Megawati Hangestri Pertiwi yang bisa bermain atau bisa untuk mengembangkan karirnya di Liga Bola Voli Korea Selatan bersama Red Spark. Nah, tentu kita berharap bahwa karir Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron dan juga Yulia Yuliana di luar negeri itu semakin berkembang sangat pesat dan tidak lupa akan semakin banyak
para pemain putri atau bahkan putra, timnas putra atau para pemain voli Indonesia, baik putri ataupun putra, yang mengikuti jejak Yola Yuliana ataupun Megawati Hangestri Pertiwi untuk bisa berkarir di luar negeri. Karena apa? Itu akan sangat membantu perkembangan karir mereka dan juga akan membantu timnas yang Indonesia yang untuk kedepannya. Karena apa? Ketika mereka mendapatkan pengalaman, ketika mereka mendapatkan jam terbang, ketika para pemain itu bisa untuk meningkatkan kemampuannya, tentu saja timnas akan terbantu karena mereka memiliki pemain yang luar biasa. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang karir Yola Yuliana yang akan berlaga di Liga Bola Voli yang ada di Jepang. Dan juga kita doakan Megawati Hangestri Pertiwi bersama Yola Yuliana itu bisa menjalani karir yang sangat baik. Kita doakan juga timnas voli Indonesia itu semakin berprestasi, tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.